warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki. Saya Nisa Hidriyatina Sari. Saya Shelina Alia Faliha. Saya Sofia Silvani. Saya Nur Aini. Saya Elza Rahmadani. Ini akan menjelaskan makalah ilmiah yang berjudul Membayar Pajak sebagai Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada kali ini kami akan membahas satu, bagaimana konsep membayar pajak sebagai pengamalan sila kelima. Kedua, bagaimana teori membayar pajak sebagai pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, bagaimana model membayar pajak pada sila kelima. Dan terakhir, yang keempat, apa yang dapat menghubungkan pajak dengan sila kelima. Salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak, dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan ini langsung didapatkan dari warga negara. Partisipasi warga negara melalui pajak tersebut sifatnya memaksa. Setiap warga negara yang telah secara hukum ditetapkan sebagai wajib pajak membayar kepada negara dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara kita, dan untuk berjalannya suatu negara diperlukan partisipasi warga negara yang aktif dalam memajukan negara itu sendiri. Sistem pemungutannya juga berbeda-beda, yaitu retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Berarti selain pajak diawasi dan dikerjakan oleh pemerintah pusat, ada beberapa instansi yang mengelola setiap daerah untuk memastikan masyarakatnya membayar pajak. Dari semua pengertian di atas, akhirnya kita mengerti betapa pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Kita sebagai mahasiswa yang belum membayar pajak, layaknya kita bisa menghargai orang tua atau wali kita yang sampai sekarang menanggung keperluan dan pengeluaran kita. Dan sebagai penerus generasi berikutnya, ada sebaiknya kita mencontohkan suatu hal yang berkaitan dengan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana. Misalnya dengan menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, yaitu taat membayar pajak. Karena pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk diri kita sendiri. Di sisi lain, kita juga menerapkan nilai-nilai dari ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila, melalui membayar pajak. Dengan begitu, kita akan memiliki karakter bangsa sesungguhnya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan juga membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori membayar pajak sebagai pengamalan pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau bisa disebut juga pada sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas keadilan dalam hukum pajak tercermin dalam ketentuan bahwa tidak semua warga negara sebagai wajib pajak. Namun undang-undang perpajakan yang berlaku menentukan kriteria untuk adanya seseorang menjadi wajib pajak, walaupun setiap orang tersebut merupakan subjek pajak. Demikian juga halnya bahwa terhadap wajib pajak dengan penghasilan yang sama, bukan berarti dikenakan tarif pajak yang sama juga. Perwujudan asas keadilan dalam pemungutan pajak dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan bahwa salah satu tujuan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Namun wujud asas keadilan dalam pemungutan pajak juga
ternyata dari tujuan pajak itu sendiri, yang ditujukan untuk kepentingan umum. Tidak pernah membeda-bedakan individu yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak sama sekali. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilihat adanya ketentuan umum yang berfungsi sebagai tafsiran autentik. Demikian juga disediakan saran bagi wajib pajak untuk memperoleh keadilan sebagai akibat tindakan dan perbuatan aparat perpajakan. Halo semua, saya Sofia Silvani. Di sini saya ingin menjelaskan model membayar pajak pada sila kelima. Peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak harus diperhatikan. Tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat terhadap pengampunan pajak. Hal ini terjadi karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa kompensasi secara langsung yang didapatkan oleh wajib pajak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai dari sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan dan sejalan dengan fungsi pajak. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana. Misalnya, dengan menaati segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yaitu taat membayar pajak. Karena pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Di sisi lain, kita juga menerapkan nilai-nilai dari ideologi bangsa kita yaitu Pancasila melalui pajak. Dengan begitu, kita akan memiliki karakter bangsa sesungguhnya yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan juga membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Hubungan pajak dengan Pancasila dapat dilihat dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa berkenan dengan hal tersebut, maka setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, maka kepada mereka wajib membayar pajak tersebut tanpa kecuali dan tanpa alasan. Kewajiban membayar pajak tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penjelmaan dari sila Pancasila, khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga negara adalah dalam rangka untuk meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia dalam bentuk pembangunan dan fasilitas yang dapat dipergunakan untuk masyarakat secara keseluruhan dan di seluruh wilayah atau daerah yang ada di Indonesia. Harus dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa yang harus dibayar oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Memaksa di sini berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, yang mana syarat subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Maka seseorang tersebut wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak juga sudah dijelaskan bahwa jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan
maka akan ada sanksi administratif maupun sanksi secara pidana. Saya Uzara Madani, saya akan menyampaikan kesimpulan, saran, dan rekomendasi dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Kesimpulannya adalah nilai-nilai dalam Pancasila juga menjadi dasar konstitusi dan ideologi dalam membayar pajak. Contohnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti sebagai warga negara Indonesia hendaknya sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana. Misalnya, dengan mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya kewajiban membayar pajak. Karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri. Setiap warga negara yang telah secara hukum ditetapkan sebagai wajib pajak membayar kepada negara dengan sanksi yang ditetapkan oleh negara jika kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Hubungan pajak dengan sila kelima dengan Pancasila dapat dilihat dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka setiap warga negara yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, maka kepada mereka wajib membayar pajak, tanpa kecuali dan tanpa alasan. Saran dari materi yang sudah dibahas adalah sebagai masyarakat Indonesia, sangat penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Hal ini contoh pengalaman nilai sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas untuk membuat kebijakan terhadap seluruh masyarakat Indonesia agar selalu disiplin dalam membayar pajak. Pajak memiliki peran yang penting dalam membangun negara kita, dan untuk berjalannya suatu negara diperlukan partisipasi warga negara yang aktif dalam memajukan negara itu sendiri. Dan rekomendasi dari materi yang sudah kelompok kami bahas ialah 1. Pemerintah perlu bijak dalam membuat peraturan untuk masyarakat dalam bijak membayar pajak. 2. Masyarakat perlu menuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. 3. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita sama-sama membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir penjelasan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.